Halo guys, saya Kristina Tasya Aritonang dari Divisi 4 Kewirausahaan. Di sini saya menjadi host ngobrol bisnis Himatansi. Dan kali ini kita berkunjung dari salah satu usaha dari alumni sekaligus mantan Bupati Himatansi periode 2014. Cus kita kepoin yuk. Halo Bang. Halo. Perkenalkan saya Kristina Tasya Aritonang Ya. dari Divisi 4 Kewirausahaan Himatansi. Mungkin Abang bisa perkenalan dulu dan sapa dulu teman-teman online-nya Bang. Halo, perkenalkan nama saya Septa Malasyari, biasa dipanggil Ari. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Oke Bang, mungkin di sini saya ingin meminta waktu Abang sedikit bercerita, sharing-sharing tentang pengalaman Abang selama menjabat di Himatansi sampai membuka usaha di sini. Mungkin Abang menjabat di Himatansi itu tahun 2012 ya Pak? Ya Bang. 2000, baik sebelumnya Mm-mm. kalau tahun masuk itu 2013. Mm-mm. Jadi menjabat itu kan 2013 baru masuk. Kurang lebih 2014, 2015. Itu di semester 3, di semester 3 sampai semester 5. Gimana sih di waktu di angkatan Abang tuh Himatansinya itu gimana sih Bang? Boleh cerita sedikit-sedikit gitu Bang? Kita kan kuliah itu kan selain belajar, kelebihan kalau jadi mahasiswa itu kan bisa bebas berekspresi, yang bebas ngapain aja selain belajar. Jadi selama di Himatansi, yang paling menarik atau yang memikat untuk di Himatansi itu ya kekeluargaannya. Jadi dari tahun masuk, kalau di tahun ospek, kalau sekarang apa namanya? Kalau kami kemarin masih ospek jadi dari di ospek itu aja kakak tingkat itu udah solid gitu kan, udah asik. Saling merangkul ya Bang ya. Jadi setelah ospek itu emang yang kakak-kakak tingkatnya emang anak Himatansi lah kan, emang dirangkul adik-adiknya. Jadi tiap kegiatan mulai dari sampai dengan kalau dahulu itu habis ospek makrab, di tahun dari makrab itu mulai enaknya. Iya. Jadi emang dirangkul semua ada di tiap-tiap kegiatan itu. Jadi mulai dari makrab itu mulai kayaknya seru nih, makan sih masuk ke sini langsung enak nih sambil belajar hal yang lain gitu kan. Iya. Berarti kalau dari Himatansi yang angkatan Abang sama Himatansi sekarang tuh udah banyak perubahan lah ya Bang ya. Iya betul. Karena udah beda tahun juga ya Bang. Betul. Karena juga kalau dibandingkan dari tahun Abang tahun 2013 ya ke Ya. 2025 udah pasti beda berapa tahun ya? Udah Belasan tahun ya Bang. Udah ya jauh udah beda. 10 tahun lebih Iya. kan. Pasti adalah perubahan dari segi kekeluargaan, segi perkuliahan, Iya. pasti banyak perubahannya. Kalau kalau yang secara signifikan ya dari tahun masuk saya dari sampai sekarang itu yang paling beda itu jumlah anggotanya. Kalau di 2013 itu mahasiswanya aja nggak sebanyak sekarang. Oh, Jadi otomatis untuk rekrutmen anggotanya itu kan nggak semuanya. iya. Jadi yang paling aktif itu paling sekitar 10 sampai 15 orang. Iya, Jadi iya. sangat-sangat sedikit Iya. dibanding tahun sekarang. Iya. Kan tahun berapa tahun belakang itu saya lihat kan ini lebih banyak antusias untuk Iya. bikin matasi, lebih enak gitu. Iya. Itu sih yang agak berbeda nih. Iya sih Bang. Mungkin karena kalau dari tahun Abang tuh belum banyak yang tahu ya soal D3 akuntansi di Unip ya mungkin. Dan mungkin di sekarang udah banyak informasi soal D3 akuntansi di Unip. Jadi mungkin orang tuh tertarik ke ke akuntansi D3-nya. Jadi mungkin banyak lebih ngambil organisasi di situ ya mungkin Abang ya. Dan juga kalau di 2013 itu anak D3-nya, jurusan D3-nya lebih banyak juga. Selain akuntansi, kalau dulu masih banyak ada bahasa Inggris, perpustakaan, biologi itu masih ada D3-nya. Kalau sekarang kan masih stay D3, akuntansi ya. Iya. Karena peminatnya emang masih banyak. Iya, masih Kalau yang lain itu, kalau dulu jurusan lain D3-nya bisa cuma 10 orang, 15 orang. Mungkin faktor D3-nya masih banyak peminat, maka masih bisa bertahan. Mungkin boleh cerita sedikit tentang pengalaman Abang sampai di
tahap ini gitu nah Bang. Tahap sebelum Abang kenal di usaha ini, mungkin apa yang Abang jalani gitu nah Bang. Sebelumnya kan kalau untuk di dunia bisnis sebenarnya udah dari masih sekolah sih, dari SMA itu udah bantu-bantu keluarga. Jadi keluarga kan memang kalau orang Minang kan memang gale, Oh ada ya. memang berdagang. Heeh. Jadi dari sekolah SMA udah dagang, bantu-bantu orang tua, kuliah juga udah dagang. Jadi kalau diceritakan pengalaman kok bisa sini, sebenarnya kan kalau kita baru tamat itu apa ya, masih pengen kerja di kantor, Iya. gitu kan? Iya. Masih pengen pakai baju rapi, pakai sepatu, kan serba rapi ya. Pengen di kantoran. Kalau aku dulu lagi ini Kemenkeu, karena emang rata-rata pemain ke sana semua pengen Iya. ada. Cuman ya kadang kan yang kita pengen udah gak semuanya terwujud. Ya betul. Jadi 2016 tahun tamat sempat nganggur 1 tahun. Jadi yaudah deh lanjut S1 ke UNP nih, Universitas Negeri Padang. Iya. Jadi lanjut 2017, selesainya di 2020. Nah itu tadi di 2020 sudah pokoknya udah di setting semua nih. Pokoknya udah mulai belajar, pokoknya targetnya kan di kementerian. Udah mulai belajar, udah nyiapin lah. Cuman itu tadi kan nggak semuanya bisa sesuai kehendak kita kan. Kalau malah di 2020 itu pandemi datang. Iya. Ngapain kita? Mau kerja di kantoran, ya boro-boro mau kerja. Apa? Pegawai aja banyak dikurangin. Iya. Orang banyak di PHK. Orang tamat itu 2020, selesai ujiannya 2020 di awal sekitar Februari. Itu udah pandemi ya. Karena kasus pertama itu di bulan Januari akhir nggak usah yang di Bogor. Februari udah ujian, wisudanya di Juni. Kalau di kampus sama tuh di Juni. Itu wisuda online pertama kalau di Padang. Iya. Itu kayak aneh. Anehnya ya wisuda biasanya udah pakai baju rapi, ini sambil tiduran aja nggak perlu mandi masih bisa wisuda. Itu aneh sekali. Saya tahu nih Bang, di usaha Abang ini apa aja sih yang Abang jual atau yang Abang layani gitu Bang? Jadi kalau pertama kali buka itu nyediain cuma voucher data sama pulsa, karena emang itu yang dibutuhkan dulu kan. Waktu baru-baru buka itu omsetnya juga masih kecil, itu masih di bawah 500 ya. Masih ya, karena masih baru-baru juga masih proses, jadi nggak berekspektasi tinggi juga kan. Cuman makin kesini makin banyak, jadi selain pulsa sama pakai data itu sekarang udah bisa kirim uang juga, karena kan udah banyak tuh udah banyak agen-agen keliling. Karena melihat permintaan masyarakat, permintaan pasarnya ya kita buka agen drilling juga, terus udah bisa top up di wallet, terus voucher game gitu kan. Enggak, sekarang kan udah serba hibrid kan. Jadi dari awal cuma pulsa sama pakai data, sekarang udah nambah Viola atau voucher game, terus udah bisa transfer uang. Kalau boleh tahu nih Bang ya, drilling tuh gimana sih buat drillingnya itu gitu Bang? Kenapa bisa Abang nih ngambil nih drilling nih di sini nih? Gimana sih Abang bisa tahunya caranya itu gimana sih gitu Bang? Itu menarik sih. Pertama kan dulu bikin agen drilling itu harus daftar ke kantor ya. Jadi harus daftar ke kantor itu harus nunggu dulu. Enggak kita daftar langsung jadi enggak. Jadi kita nunggu dulu verifikasi dari orang kantornya survei. Gitu. Itu dulu udah sempat nanya ke beberapa sales. Jadi kan emang agak ribet sih. Terus sekarang itu kan kelebihannya udah pakai semua aplikasi ya. Iya betul. Jadi karena lihat ini harus ke kantor kayaknya ribet, jadi cobain download Primo itu apa aplikasi DM-nya, download aplikasi BCA, kayaknya dari sini aja bisa deh, dari Rimo. Jadi dari sana
Jadi cuma nggak, kalau sih nggak daftar, nggak langsung yang sebelum kan lewat cara lain. Dulu transfer itu orang kan harus ke kantor langsung, harus ke ATM. Iya betul. Sekarang dengan adanya agen BRIN ini atau dengan agen kirim ini, orang nggak mesti jauh-jauh lagi. Walaupun dengan biaya adminnya tiga Pasti ribu, ada. dengan biaya tambahan ya. Karena orang daripada ribet antri, Betul. ribet jauh, itu sih kelebihan sekarang. Dulu yang menariknya itu dari awal-awal buka, itu kan dari jual pulsa, jual pakai data, terus mulai nambah tuh, mulai ke yang itu tadi apa, kirim-kirim ke bank, terus nambah ke aksesoris. Jadi cerita menariknya itu kan dulu baru-baru buka itu kan, sebelumnya kan orang udah sering cerita hati-hati buka usaha, jangan terlalu percaya sama orang. Jadi cerita menariknya itu saya udah merasa kayak hati-hati kok, sejauh ini nggak ada masalah kok. Jadi udah mulai main ke aksesoris HP, Iya. dari mulai kartu data, apa, jasa gitu kan. Terus bertemu kan biasanya ada sales-salesnya yang datang langsung kan. Terus di satu sales itu kebetulan kakak tingkat, beda jurusan aja, di kampus sudah kenal. Kok abang sini ternyata ya. Jadi ngobrol-ngobrol udah, karena udah kenal di kampus juga. Jadi rutin dia sini, saya kalau order ke dia kirim barang. Udah jalan berapa bulan lancar-lancar aja. Terus karena kan kalau aksesoris itu awal-awalnya masih enggak belum lancar lah. Jadi masih banyak stok. Jadi dia nawarin gitu, kita lari, abang bantuin aja jual barangnya. Nanti kalau laku, abang setor uangnya. Karena udah kenal, nggak ada ya, bisa nggak ada rasa, nggak ada mungkin kayak buruk. Betul, nggak ada mungkin negatif. Ya udah bang, jualin aja. Dari pertama 2 toples 3 toples masih modalnya 500-an atau berapa, pokoknya dari duitnya itu dari 500, 700 sampai 1,5. Itu pertamanya di store karena lancar, di store. Yang kedua masih di store. Nah yang ketiga itu udah sampai berapa juta, buat masih 2, juta atau berapa ya. Tiba-tiba dia hilang. Itu pengalaman pertama. Tiba-tiba seminggu dia hilang. Belum curiga, orang kantornya dekat. SPP-nya masih kenal juga kan. Masih santai, udah seminggu masih santai. 2 minggu, itu udah mulai deg-deg kan, mulai Pikiran ya. ya. Habis itu hubungin SPT-nya, bang kok si ini nggak datang lagi salesnya bang. Lalu dia cerita, nggak kerja sama saya lagi, ini udah resign, udah kalang kabut itu, karena masih baru, modal masih terbatas. Itu pengalaman dulu. Terus ada sales aksesoris lain juga kan. Terus cerita ternyata nggak di sini aja, ternyata konter lain banyak juga yang kena. Itu lebih dari 5 konter kena sama dia. Jadi sistemnya dia ngambil sini, uangnya nyetor ke tempat lain. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu. Yang abang tingkat. Iya, si sales nakal itu tadi. Ini kayaknya memang udah permainan dia. Bukan yang ini pertama kali. Cuman itu cerita, itu baru buka, pengalaman buruk. Itu jadi pelajaran ya Iya, untuk abang. karena pengalaman itu yang harus bayar mahal ya, itu pengalaman. Ada untungnya, ada ruginya juga ya bang. Itu pengalaman terburuk abang ya. Selanjutnya itu masih ada nggak bang itu yang bikin abang keuntungannya menurun gitu bang? Ada sih tetap. Cuman itu yang paling besar itu. Kalau yang sejauh yang lain itu ya, kalau di konter atau di warung-warung kecil itu kebiasaan orang di sini kan ambil dulu nanti bayar. Iya. Yang masih sering-sering, cuman kalau sekarang udah dibatasi tuh. Kalau dulu kan ya udah kasih. Kalau sekarang dibatasi gaji bawah 50 udah stop. Susahnya kalau buka usaha itu, kalau sama warga sekitar, sama orang tetangga lah kan,
susah itu kan kita nggak enakan. Iya betul. Apalagi tetangga ya Bang. Kadang di sini dulu pulsa 10.000 ya, sebenarnya nilainya kecil sih ya, cuma kita nggak enakan dia tetangga juga, nggak dikasih gimana, dikasih kita yang boncos. Apalagi kalau terus menerus ya Bang ya. Nah itu kalau dulu kayak di atas 100 masih kasih orang tetangga kok masih dibayar. Nah, sekarang udah mikir kalau udah enak cuma kita yang boncos, jadi ya dibatasin, harus berani nolak juga. Sekarang dibatasin, sebisa mungkin nolak. Cuma kalau dia emang butuh, kita sudah kayak orang kalau dia penting kayak token listrik gitu ya, kebutuhan kan, cuma dibatasi, nggak jangan sampai terlalu banyak. Kalau keuntungan abang buka usaha ini apa sih Bang, keuntungannya yang menurut abang itu makanya abang sampai bertahan sampai sekarang tuh apa sih Bang? Boleh diceritakan ya tentang itu? Kalau keuntungan pertama, kalau awal-awal dulu bocor data itu lumayan karena pertama kontak belum banyak, jadi orang juga belum ya, kalau dulu itu masih harga itu kan masih orang lain belum banyak yang tahu. Iya. Tapi sekarang kalau karena konten udah banyak, jadi orang udah pernah harga gitu, orang udah saling jagain harga. Ya, Bang, ya? Selisih 1.000 aja agak lumayan ya, karena untungnya juga banyak. Untung poin tadi kan 1.000 2.000, cuman menaiknya kuantiti kan kali banyak. Kalau dulu bisa lumayan 2.000 per piece nya gitu. Sekarang karena konten udah banyak itu udah nggak bisa jual-jual mahal lagi. Lebih 1.000 aja orang pada lari gitu. Iya. Sekarang, cuma kalau sekarang yang lebih banyak itu untungnya di top up e-wallet sama kirim uang. Drilling itu ya. Iya, drilling itu. Sekarang lebih banyak transaksi ke sana. Karena mungkin di sini ATM pun mungkin susah ya buat jadi dari ATM drilling aja gitu. Iya, betul. Ya keuntungan. Kalau dipikir-pikir keuntungannya nanti pertama ATM jauh. Iya betul. Kedua kalau ke kantornya untuk tarik uang atau muster uang kan juga jauh. Di sini paling dekat kantornya di Panorama, Oh, kurang lebih 5 kiloan sama. Ya, dengan biaya tambahan nggak apa-apa lah kalau orang sini Iya. gitu. Kalau Biaya ini kan tambahan sedikit. kesana juga kan harus butuh kendaraan, transportasi. Di sini cuma ini kayak tambahan doang ya Bang. Ini betul. Orang mikirnya cuma paling ya ganti uang parkir lah Iya. kalau di kantor. Makanya kalau sistem kalau 2 tahun terakhir ini ya yang paling ramai itu top up e-wallet, Dana, link aja Shopee Pay sama kirim uang itu yang paling ramai. Sampai sekarang ya Bang. Sampai sekarang. Kalau keuntungan yang besar itu sebenarnya di aksesoris. Cuman transaksinya kan nggak selancar yang lain. Iya. Dia barangnya agak lama jalan. Apa sih halangan yang abang alami itu selama buka usaha ini? Halangannya itu maksudnya adalah apa sih? Kayak drilling nih, misalkan kalau drilling tuh nggak misalkan lampu nih mati, apa itu harus pakai listrik nggak Bang? Atau nggak usah pakai listrik pun bisa? Kalau kendala ya selama kendalanya itu kan di jaringan. Oh iya ya. Maksudnya jaringan telepon kan kita transaksinya kali jaringan. Itu kalau untuk mati lampu enggak kendala. Soalnya kalau printernya juga udah main cas ya, nggak perlu kontak ke listrik terus. Kalau kendala di transfer sama top up e-wallet itu ya jaringan itu kadang transaksinya itu pending. Jadi pernah ya udah malam sih udah jam 10 udah mau jadi orang datang mau transfer uang akhirnya nih nominal lumayan tuh udah 8 jutaan jadi nominal 8 jutaan terus tiba-tiba statusnya itu pending. Oh iya ya, padahal itu besar ya. Biasanya kan nggak lama, biasanya 5 menit 10 menit Ya. langsung proses berhasil. Jadi malam itu pending lama sampai setengah jam. Jadi karena yang transfer kan orang tenang,
nggak apa-apa bikin aja bang, nanti kalau Ustaznya berubah dikirim gitu. Bentar, Bang. Udah stop kan? Oke. Mungkin itu ya cerita pengalaman abang, ada keluh kesahnya, ada Itu ada keuntungan, enaknya, iya ada senang nggak sedihnya enaknya. ya. Harapan abang dalam usaha abang ini apa sih, harapannya ke depannya biar kayak mana gitu bang? Oh, kalau harapannya pertama makin besar ya, terus dari persennya makin banyak, terus ini nanti ya buka cabang. Iya, amin. Setiap yang punya usaha kan pengennya gitu Iya, kan, betul. cabangnya di mana-mana Betul. biar omset banyak. Itu sih kalau apa harapan ke depannya. Boleh bang, motivasi abang tuh untuk kami yang sebagai anak kuliahan ini kan masih kalau di angkatan kami masih semester 4 nih. Apa sih boleh abang kasih sedikit motivasi untuk kami supaya nanti kami misalkan nih selesai kuliah bisa buka usaha seperti abang nih gitu. Jadi saya paling motivasi sekarang masih semester 4 ya. Iya betul. Semester 4 masih ada 1 tahun lagi, jadi masih panjang. Iya. Sarannya sih selama kuliah kalau emang ada minat untuk usaha, mulai dari sekarang ya mulai ngulik-ngulik pengennya kemana sih. Iya betul. Cuma kan kadang kita kalau baru tamat itu kan masih pengen jadi ya, kerja Iya. kantoran tadi kan. Mm-mm. Masih pengen idealismenya masih tinggi nih, Mm-mm. jadi kerja masih milih-milih. Biasanya jarang habis tamat mau buka usaha itu jarang. Cuman kalau emang udah ada niat terus mulai pertama lihat peluang sih, lihat peluang, terus banyak-banyak baca, banyak-banyak lihat relasi lewat kawan-kawan. Terus yang penting itu tadi siap, udah enak, siap enaknya. Kadang kalau kita usaha tuh lihat siangnya usahanya enak ya, lebih enak kan kita suka gitu. Iya. Enaknya cuman siap gak enaknya juga, Iya. jadi jatuh bangunnya harus siap. Yang paling penting itu tadi kulik. Jadi kalau masih kuliah ini fokus ke minimal satu skill. Kalau kita kan akuntansi itu banyak pajak, Iya. ada apa lagi, pajak, keuangan, Keuangan lah ya bang. minimal Harus paham itu. gali satu skill aja, minimal pajak kayak gini. Itu udah bagus. Kalau usaha tuh kalau bisa sih usaha juga, kerja kantoran juga. Iya. Jadi double. Jadi Iya. keuntungannya lebih banyak ya bang. Oke. Mungkin itu sih ya bang ya dari pertanyaan yang bisa saya sampaikan ya, mungkin yang dari sharing-sharing abang. Mungkin ada juga pertanyaan dari teman-teman online yang boleh saya baca. Boleh. Oh, jadi udah nyiapin pertanyaan dari Pertanyaannya itu ini bang. yang nanya dari kawan-kawan kampus atau Iya dari teman-teman kampus, dari terima kasih lah bang dari ya. Pertanyaan itu ini bang. Kebetulan nih mau coba jualan. iya. Pasti modal awal tuh jadi awal yang paling susah untuk diatur. Modal awalnya Oh, tuh susah modal di awal awalnya. untuk diatur. Nah, ada nggak sih bang tips atau strategi biar modalnya itu nggak cepat habis? Apalagi kalau bisnisnya itu dalam tahap awal dan pemasukan belum stabil. Gimana menurut abang? Jadi tipsnya, ya modal itu kan kendala besar sih kalau buka usaha. Iya. Tipsnya itu pisahin uang usaha sama uang pribadi. Jadi kalau untuk buka awal itu harus tahan nafsu. Karena kita udah buka usaha kadang udah megang uang, Iya. pengen beli itu. Iya, betul. Jadi pisahin uang usaha sama uang pribadi. Jadi itu harus dikontrol. Jadi karena kita anak akuntansi kan udah pembelian lah, minimal buat catatan keuangan, minimal buat laporan keuangan dipisahin. Terus harus tahan selera juga itu tadi. Iya. Jadi keuntungan itu kalau bisa ditambahin dulu ke modal. Jadi jangan seluruh untung diambilin. Biar nanti makin bertambah itu. Modalnya kan makin tambah. Kecuali orang tuanya emang udah berduit, Iya. nggak masalah. Oke. Itu. Yang kedua nih bang dari Ahmad Zaki Asyari. Dia nanya nih. Itu mahasiswa kita juga. Iya bang.
kalau keadaan ekonomi Indonesia nih lagi ambruk gini, dengan kenaikan harga bahan, ada nggak solusi dari abang untuk menanggulangi permasalahan ini? Apakah dengan menghasilkan produk atau menurunkan kualitas produk, atau ada yang lain gitu bang? Itu karena abang kan jualnya produk jadi ya, bukan. Jadi ya menarik nih. Kalau 2 tahun lalu kan dari pertengahan tahun atau sebenarnya jauh sebelumnya kan udah ada ancaman TPN naik nih 12%. Iya iya iya, ya betul. Jadi udah siap-siap nih, udah nyetok barang. Biar nih kalau udah naik masih bisa jual harga normal. Biasanya kalau udah tahu barang bakal naik biasanya di stop. Jadi untuk beberapa lama bisa masih jual harga normal. Cuman kalau untuk kenaikan harga, kalau biasanya kan subsidi disilang. Sekarang tuh kayak misalkan usaha usaha M3 sama usaha T itu operator lain belum ada naik, dia udah naik. Jadi udah 11.000-an, jadi untungnya cuma 400. Jadi kan konter lain udah pada naiknya udah 13.000, 20.000 itu udah 3. Jadi emang tetap jual 12.000 dengan harga yang tinggi, cuman yang barang lain tetap turun. Jadi nggak naikin harga, nantinya dari barang-barang lain yang belum turun. Jadi subsidi silang gitu. Itu ya strategi biar orang nggak pada lari. Kalau di sini mahal, nanti lari ke sana ya bang. Orang sini mah kalau 1.000 aja. Bukan Apalagi cuma di sini mungkin ya bang, di tempat-tempat lain juga pasti ada ya. Tidak 1.000 aja karena udah berturut. Bukan 1.500 juga bang. Udah apalagi ibu tuh. Iya, berpikir kritis kalau cuma ada juga sih bapak-bapak gitu. Kadang dijual mahal, barang emang udah pada naik kan. Iya, mungkin orang itu tahunya mahal ini nggak apa-apa lah, mungkin yang ini tuh nggak akan mahal gitu. Bahkan kita tuh menyesuaikan sama yang udah Iya, harga betul. naik. Strateginya kalau masih ada barangnya subsidi sih. Kalau cuma kalau semua barang udah pada naik ya terpaksa kita naikin. Nggak mau ya bang ya. Mungkin itu aja sih ya bang ya dari sharing-sharing soal usaha abang. Semoga usaha abang ini kedepannya makin maju, makin lancar, dan juga punya cabang ya bang ya di mana-mana sampai di Undip ya bang ya. Ini harapan situ ya. Apalagi rame Undip rame. Iya rame nih ya bang. Mahasiswa yang ramein di situ bang. Iya betul. Kalau nggak mahasiswa pandemi kosong ya, banyak pada boncos ya. Ya itu aja bang. Mungkin makasih untuk sharing-sharing abang. Oke, terima kasih juga atas kunjungannya. Udah banyak main ke sini. Ini pertama kalinya Pak anak-anak Hima main ke sini. Iya bang. Belum pernah ya. Termasuk proker baru juga. Iya bang. Bagus. Makasih ya bang ya. Mungkin habis pamit undur diri dulu ya bang ya dari. Terima kasih untuk waktu luangnya bang. Udah merepotkan abang. Udah ini.